Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radi Alifiansyah dengan NIM H0512110488. Kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan judul Pemodelan Robust Generalized Ridge Regression dengan Least Median of Squares pada studi kasus persentase penduduk miskin kabupaten kota di Pulau Sulawesi tahun 2023. Dengan pembimbing utama yaitu Bapak Andi Krisnajaya, SSI, MSI. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Analisis regresi merupakan analisis yang bertujuan untuk menganalisis hubungan ketergantungan antara dua variabel, yaitu variabel respon dan variabel prediktor. Salah satu cara yang digunakan untuk mengestimasi parameter dari analisis regresi yaitu ordinary least square. Penggunaan OLS memiliki beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi, di antaranya asumsi normalitas, asumsi homoskedastisitas, asumsi non-multikoliniaritas, dan asumsi non-autokorelasi. Namun, dalam penggunaan OLS juga terdapat kelemahan jika dalam data terdapat pencilan. Pencilan merupakan nilai ekstrim dengan karakteristik unik dan berbeda dari observasi lainnya. Adanya data pencilan menjadi penyebab penggunaan OLS dalam mengestimasi parameter regresi menjadi kurang tepat, sehingga dibutuhkan metode yang dapat mengatasi masalah pencilan tersebut. Salah satu metode yang dapat mengatasi masalah pencilan tersebut yaitu metode regresi robust. Regresi robust dibuat untuk mengurangi pengaruh dari pencilan yang berpengaruh tinggi pada saat menggunakan OLS. Salah satu metode regresi robust yang dapat digunakan yaitu least median of squares. LMS merupakan metode penduga parameter regresi robust dengan meminimumkan median dari kuadrat Galat yang menghasilkan penduga yang lebih tahan terhadap pencilan. Namun, penduga yang memiliki sifat tak bias dan mempunyai keragaman minimum tidak dapat dihasilkan jika terdapat masalah multikoliniaritas, di mana multikoliniaritas merupakan suatu situasi jika terdapat korelasi atau hubungan linear antara variabel-variabel prediktor di antara satu dengan lainnya, sehingga variabel-variabel prediktor tersebut tidak bersifat ortogonal. Variabel-variabel prediktor yang bersifat ortogonal adalah variabel prediktor yang memiliki nilai korelasi di antara sesamanya sama dengan nol. Masalah multikoliniaritas dapat dihilangkan dengan menggunakan salah satu metode alternatif, yaitu metode regresi Ridge. Metode regresi Ridge adalah suatu teknik pengembangan untuk menstabilkan nilai koefisien regresi dengan menentukan konstanta bias, namun masih memiliki keragaman yang lebih kecil. Regresi Ridge merupakan modifikasi dari OLS untuk mengatasi kondisi buruk dari akibat korelasi yang tinggi antara variabel prediktor dalam model regresi, sehingga matriks X transpose X-nya hampir singular, yang pada gilirannya menghasilkan nilai estimasi parameter model regresi yang tidak stabil. Sehingga metode alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan dari regresi Ridge yaitu generalized Ridge regression. Jika dalam metode regresi Ridge hanya terdapat satu nilai konstanta bias untuk semua variabel prediktornya, maka dalam metode generalized Ridge regression terdapat nilai konstanta bias sebanyak jumlah variabel bebasnya. Dengan adanya nilai konstanta bias yang berbeda untuk setiap variabel prediktornya, maka metode generalized Ridge regression dapat menangani masalah multikoliniaritas secara lebih fleksibel dan lebih akurat. Adapun penelitian terdahulu yang saya gunakan yaitu pada tahun 2018, Febrianto dan kawan-kawan membandingkan regresi robust pada anggaran pendapatan dan belanja daerah di Pulau Jawa yang membuktikan bahwa estimator LMS memiliki nilai yang lebih baik dalam menentukan nilai AIC. Kemudian yang kedua, pada tahun 2022, Lestari dan kawan-kawan menggunakan metode regresi Ridge pada kasus angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa metode ini membantu mengatasi masalah multikoliniaritas dengan menambahkan konstanta bias ke dalam diagonal matriks X transpose X.
Kemudian yang ketiga, pada tahun 2013, Utami dan kawan-kawan menggunakan metode Generalized Rich Regression dalam mengatasi masalah multikolinialitas pada data kebutuhan tenaga kerja pada 17 rumah sakit angkatan laut di US yang terbukti mengurangi efek multikolinialitas dan memperoleh estimasi parameter yang lebih stabil. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 di Indonesia, wilayah Sulawesi satu-satunya menjadi wilayah yang mengalami peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi mencapai 2,04 juta jiwa, yang meningkat sebanyak 12,19 ribu jiwa dibandingkan pada tahun 2022. Oleh karena itu, salah satu langkah penting dalam menurunkan angka kemiskinan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di Pulau Sulawesi. Rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita yang merupakan bagian dari dimensi indeks pembangunan manusia, sehingga terdapat interaksi antara faktor tersebut yang memicu adanya pelanggaran asumsi multikolonialitas. Namun tidak hanya itu, perbedaan kondisi ekonomi tiap daerah berpotensi menimbulkan adanya pencilan dalam data. Sehingga peneliti mengambil keputusan untuk menggunakan pemodelan Robust Generalized Rich Regression dengan least median of squares pada data persentase penduduk miskin di Pulau Sulawesi tahun 2023. Adapun batasan masalah yang saya gunakan yaitu yang pertama, data yang digunakan yakni persentase penduduk miskin pada tahun 2023 dengan 8 variabel prediktor. Yang kedua, evaluasi model terbaik dihitung berdasarkan nilai adjusted R-square dan Akaike Information Criterion atau AIC. Tujuan dan manfaat penelitian saya, yang pertama tujuan, memperoleh model Robust Generalized Rich Regression dengan least median of squares pada data persentase penduduk miskin di Pulau Sulawesi. Yang kedua, memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi persentase penduduk miskin di Pulau Sulawesi menggunakan model Robust Generalized Rich Regression dengan least median of squares. Adapun manfaatnya, yaitu menambah wawasan mengenai metode alternatif pembentukan model Robust Generalized Rich Regression dengan least median of squares yang dapat mengatasi masalah multikolonialitas dan pencilan pada data. Yang kedua, menjadi sarana informasi dan referensi bagi semua pihak yang tertarik dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan, yang pertama analis regresi, ordinary least square, yang ketiga multikolonialitas, yang keempat pencilan, yang kelima regresi robust, yang keenam least median of squares, yang ketujuh pemusatan dan penskalaan, yang kedelapan generalized rich regression, yang kesembilan pemilihan model terbaik, yang kesepuluh pengujian parameter, dan yang terakhir kemiskinan. Selanjutnya metodologi penelitian. Sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari website resmi Badan Pusat Statistik. Data yang diperoleh yaitu persentase penduduk miskin dan 8 faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data penelitian mencakup 81 kabupaten atau kota yang ada di Pulau Sulawesi pada tahun 2023. Adapun variabel penelitiannya yaitu persentase penduduk miskin sebagai variabel respon dan variabel-variabel prediktornya yaitu rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, air minum layak, dan sanitasi layak. Kemudian tahapan analisisnya yaitu melakukan analisis deskriptif pada data. Yang kedua, mengidentifikasi multikolonialitas pada data menggunakan VIF. Yang ketiga, melakukan pendeteksian pencilan dengan metode Studentized Deleted Residual dan Leverage Value. Kemudian deteksi amatan berpengaruh dengan DFF-ITS. Kemudian yang keempat, melakukan pembakuan data. Yang kelima, melakukan pemodelan Robust Generalized Rich Regression dengan least median of squares pada data persentase penduduk miskin di Pulau Sulawesi tahun 2023. Kemudian yang keenam, membentuk model persamaan regresi. Yang ketujuh, melakukan pengujian signifikansi parameter model Generalized Rich Regression dengan least median of squares dengan menggunakan uji parsial dan uji simultan.
Kemudian yang kedelapan, pemilihan model terbaik dengan AIC dan Adjusted R-square. Yang kesembilan, melakukan transformasi balik untuk membentuk dan menginterpretasi model regresi. Dan yang terakhir, interpretasi dan menarik kesimpulan. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu sebagai berikut. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.